أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang sudah ada bersama zat, bersama makhluk, seluas langit dan bumi. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, itu benar. Benar terjadinya, benar prosesnya, benar hukum sebab akibatnya, dan tidak ada kesalahan di dalam setiap kejadian, setiap proses. Itu tidak ada kesalahan. Itulah yang dikatakan kebenaran.
Itu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan datang dari manusia kembali kepada manusia. Penyebabnya itu manusia. Ya, perbuatan manusia, cara hidup manusia itu penyebab. Ya, dan akibatnya itu kembali kepada manusia. Nah, apakah itu akibat baik atau akibat buruk? Itu kembali kepada manusia. Nah, itu. Ya. Jadi, ya, manusia tentu membangun kehidupannya, ya, membangun kehidupan jiwa raganya di atas permukaan bumi. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan setiap hubungan di atas permukaan bumi itu memberikan akibat kepada dirinya. Apakah itu baik akibatnya atau buruk akibatnya, tentu bergantung kepada perbuatan itu, hubungan itu. Karena perbuatan manusia, perbuatan itu bisa saja mendorong pertumbuhannya, memelihara dirinya, atau bisa saja merusak jiwa raganya. Begitu pula hubungan. Apakah hubungan itu bisa membangun jiwa raganya atau hubungan itu akan meruntuhkan hidupnya? Atau sehingga segala sesuatu tentu harus diperhitungkan. Setiap perbuatan, setiap hubungan itu harus diperhitungkan akibat-akibatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan walaupun itu seberat, sebesar biji zarah, perbuatan itu sebesar biji zarah, itu ada akibatnya. Itu dihitung. Ada akibatnya. Nah, itu dia. Ya. Contohnya saja kita ambil punya orang walaupun sedikit, itu ada akibatnya. Nah, cuman kadang-kadang akibat itu tidak terasa di badan. Nah, karena akibat itu tentu beransur-ansur, halus. Nah, itu akibat. Nah, bahkan akibat dari perbuatan manusia itu merusak dirinya. Nah, seperti pergaulan. Pergaulan itu bisa merusak diri. Membuat dirinya menyusut. Ya, membuat dirinya kering. Ya, membuat wajahnya tidak bagus, jelek. Itu kalau melakukan pergaulan yang salah. Ya. Tetapi kalau pergaulannya benar, itu bisa membangun jiwa raga, membentuk wajah yang ceria, bagus, indah, ya, menyehatkan tubuh, ya, menghidupkan badan kita, ya, sehingga jiwa raga kita kelihatan bagus. Ya, itu kalau pergaulannya bagus itu. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan manusia diciptakan, dibentuk oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dia pakai, ilmu yang dia pakai, ya, atau cara yang dia pakai dalam bergaul, dalam hidup, ya, dalam bekerja, cara yang dia pakai itulah yang membentuk wajahnya jadi jelek atau jadi indah. Jiwa raganya jadi lapang atau jadi sempit.
Ya. Nah, itu bentuk tubuhnya itu tidak bagus atau bagus. Nah, itu cara yang dia pakai, ilmu yang dia pakai, pengetahuan yang dia miliki. Itulah yang membentuk dirinya. Nah, itu datangnya dari sana. Wajah kita kusam itu datangnya dari mana? Nah, mungkin pergaulan tidak tepat. Cara bergaul salah, cara hidup salah. Ya, cara yang dipakai salah. Ilmu dipakai. Nah, sehingga wajah menjadi kusam. Ya, kalau cara bergaul kita benar, cara hidup benar, tentu wajah kita menjadi ceria. Ya, tumbuh subur. Ya, atau siapa yang membentuk wajah seperti itu? Tentu ilmu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Cara hidup yang kita pakai. Atau ya, manusia diciptakan oleh apa yang dia ketahui. Nah itu. Ya, kenapa? Itu hukum sebab akibat. Nah, begitu pula ibadah. Apa akibat dari ibadah? Nah, cara ibadah. Nah, itu. Ya, contohnya saja. Kalau kita sholat. Nah, kalau sholat itu gerakannya terlalu cepat. Nah, gerakan itu tentu tidak memberikan beban. Ya. Contohnya kalau gerakan itu terlalu lambat atau pelan. Ya, itu memberikan beban kepada tubuh. Ada memberikan beban kepada tubuh sehingga tubuh jadi berat. Tidak terangkat. Ya, kurang hidup. Ya. Tetapi kalau gerakan kita terlalu cepat, ya, itu tidak menyentuh diri kita. Ya, tidak mempengaruhi. Ya, tidak memberatkan, tidak mengisi seperti itu. Ya, jadi seharusnya tubuh manusia itu berada di tengah-tengah. Ya, seharusnya tubuh itu ya, tidak terlalu berat dan tidak pula terlalu ringan. Ya. Kalau terlalu ringan tentu jalan untuk membentuk diri, terbentuknya jiwa raga yang kokoh itu tertutup jalannya. Ya. Tidak ada. Itu. Ya. Kalau terlalu berat itu susah mengangkatnya. Nah, jadi tubuh itu, kondisi tubuh itu harus berada di tengah-tengah antara berat dan ringan. Di situ terjadi proses pembentukan jiwa raga. Nah, tuh. Ya, itu kewajiban itu. Nah, seperti pakaian. Ya, pakaian terlalu besar. Pakaian terlalu tebal. Itu membebani tubuh. Akibatnya tubuh kita tidak terangkat. Nah, tidak tegak. Jiwa raga kita terbebani. Ya. Nah, tidak lapang. Tidak lepas. Nah, itu. Tidak. Ya. Tapi kalau tubuh pakaian kita terlalu tipis. Pakaian terlalu tipis. Ya. Tentu tubuh kita tidak terpelihara.
Ya, tubuh kita tidak terasa padat, tidak terasa kokoh. Itu. Tentu jiwa raga kita tidak akan terangkat. Tidak punya pegangan. Ya, jadi ini namanya ilmu apa namanya ini? Saudara ya. Jadi kembali kepada manusia. Tentu manusia itu sendiri yang harus merasakan, ya, berpikir. Ya, untuk dirinya sendiri. Kan seperti itu. Ya, kalau kita memberikan pelajaran kepada orang lain tentu umum. Ya. Ketika diamalkan oleh manusia, pelajaran itu sampai di badannya tentu disesuaikan dengan kondisi jiwa raganya, keadaan dan kemampuannya. Itu sudah berbeda itu. Jadi cara kita beribadah itu mempengaruhi pembentukan jiwa raga. Tubuh manusia terdiri dari jasmani. Jasmani itu jasad kasar. Zatnya kasar. Di dalam jasmani ada rohani. Ya. Roh. Roh itu zatnya halus. Itu. Roh itu zatnya halus. Ya, perasaan itu kan mengisi zat. Kita punya perasaan. Ya, perasaan itu mengisi tubuh sehingga tubuh terasa kokoh. Ya, itu disebut rohani. Ya, gitu. Ya, apakah itu jasad kasar atau jasad halus, roh, ya. Kalau diisi dengan perasaan, rasa itu memperkokoh, memperpadat jiwa raganya. Jadi tubuh manusia terdiri dari jasmani dan rohani, atau terdiri dari jasad dan roh. Jasad adalah zat kasar, roh adalah zat halus. Apabila manusia melakukan gerakan, ya, gerakan itu mengangkat jasad. Juga mengangkat roh. Ya, gerakan-gerakan salat, gerakan-gerakan ruku sujud, itu mampu meluruskan proses yang terjadi pada jasad. Juga mampu meluruskan proses yang terjadi pada roh. Ya. Kekuatan untuk menegakkan roh itu disandarkan kepada jasad. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan pergunakan hidup sebelum mati. Kenapa? Karena jasad itu memberikan kekuatan, ya, terhadap roh. Ya, tegaknya rohani manusia itu bergantung kepada jasmaninya, jasad. Apabila jasad manusia, jasmani manusia itu, ya, tegak lurus, kokoh, ya, dengan itu dia mengangkat rohaninya, roh, memperkuat rohaninya. Tuh, ya. Jadi ibadah sholat adalah ibadah jasmani, ibadah jasad. Gerakan-gerakan sholat itu menegakkan jasmani. Dan juga menegakkan rohani yang ada di dalam jasad. Mengangkat, memperkuat, memperkokoh.
Tubuh manusia adalah tanah zat. Ya. Untuk menegakkan zat bagaimana caranya? Contohnya seperti tanah. Ya. Kita angkat tanah itu, kita tegakkan. Tidak tegak dia. Jatuh kembali. Kita ambil tanah. Ya. Ya, songgok tanah. Kita tegakkan, jatuh dia kembali. Itu bagaimana supaya tanah itu bisa tegak? Ya, beri ukuran. Itu, ya, beri cetakan. Itu, ya, cetakan. Apabila tanah dimasukkan ke dalam ukuran atau dimasukkan ke dalam cetakan, atau tanah diberi ukuran, maka dia terangkat tegak dia. Ya, jadi batu bata dia mungkin. Jadi patung mungkin. Karena dia diberi ukuran. Diberi bentuk. Bentuk batu bata. Bentuk patung. Diberi bentuk itu. Patung manusia, patung binatang. Diberi bentuk. Kalau tidak diberi bentuk, jatuh dia kembali. Runtuh dia. Tuh. Tuh. Diberi ukuran. Begitu pula ibadah, sholat. Sholat itu harus ada ukuran. Ukuran itu membentuk tubuh. Membentuk jiwa raga. Ukuran-ukuran sholat. Ya, ruku sujud, ya, tata cara sholat. Itu ada ukurannya. Ukurannya itu membentuk, mengangkat diri manusia. Jasmani, rohani manusia. Itu. Ukuran itu yang membentuk. Harus ada ukurannya. Tetapi kalau sholat kita itu sembarangan, bagaimana? Sholat kita asal-asalan. Tentu tidak membentuk. Itu tidak mengangkat dia. Ya, ada orang sholatnya 4 rakaat dia kerjakan di dalam 1 menit. Itu ada pula orang, ya, entah di mana itu, sholat tarawih, ya, 10 rakaat, 20 rakaat dalam 7 menit selesai. Ya, apakah itu bisa mengangkat, menegakkan, meluruskan itu? Ya, tidak mampu itu. Itu, ya, tata cara sholat, gerakan-gerakan sholat, kecepatan sholat, itu menentukan pembentukan diri manusia, jiwa raga manusia. Itu deh. Ya. Contohnya saja kita menanam. Kita menanam, berapa hari dia bisa tumbuh yang ditanam itu? Berapa hari, berapa minggu, baru dia tumbuh. Itu, ya. Begitu pula kita sholat. Ya. Kalau kita tidak pandai sholat, tentu tidak tumbuh. Jiwa raga tidak tumbuh. Tidak subur. Ya. Cara sholat kita salah. Ukuran sholat. Ya, kecepatan sholat. Salah. Ya. Tentu tidak tumbuh dah. Jadi ukuran-ukuran yang mampu menumbuhkan jiwa raga. Yang seperti tanaman, kita tanam, tanaman itu tumbuh dah.
Disiram dengan air, diberi pupuk. Berapa hari, berapa minggu baru dia tumbuh. Ya, tidak secepat kilat dia tumbuh. Nah, kita mengharapkan dengan ibadah yang cepat. Ya, mengharapkan jiwa raga kita tumbuh secara cepat, terbentuk secara cepat. Itu tidak bisa ya. Dengan ibadah kita mengharapkan pertumbuhan jiwa raga kita itu terjadi secepatnya, bisa terjadi secepatnya, tumbuh pesat. Itu tidak bisa, ya, tentu menunggu. Itu, ya. Jadi tubuh manusia seperti tanaman. Ya, disiram tiap hari, diberi pupuk. Ya, menunggu tumbuh besar. Ya, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, baru dia tumbuh besar badannya itu. Ya, diberi air, diberi pupuk setiap hari. Seperti itu kira. Ya, manusia menjalankan ibadah seperti itu. Itu kan tidak mudah. Ibadah itu kan bukan sholat saja. Banyak ibadah lain. Bukan ibadah saja. Hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, itu juga mempengaruhi pertumbuhan jiwa raga manusia. Ya, itu deh. Cara manusia hidup, cara manusia bergaul, berhubungan dengan manusia lain, itu mempengaruhi pembentukan jiwa raga manusia, berhasil atau gagal. Bukan ibadah saja. Ya, jadi harus semuanya. Ibadahnya harus benar, cara hidupnya juga harus benar. Tuh. Ya. Cara ibadahnya benar, cara hidupnya salah, tentu terjadi kerusakan, tidak duduk perkaranya. Yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Perbuatan yang ini, ya, tujuannya menegakkan diri. Perbuatan yang lain sifatnya meruntuhkan dirinya. Tentu gagal. Ya. Itu. Jadi semuanya harus benar. Perbuatan yang satu mampu mengangkat jiwa raga. Perbuatan yang lain mampu membentuk diri. Perbuatan yang lain mampu meluruskan. Perbuatan-perbuatan yang lain mampu mensucikan. Itu, ya, saling mendukung. Kan itu. Ya, kita rajin beribadah. Ibadah berfungsi menegakkan jiwa raga. Tetapi hubungan kita dalam keluarga, hubungan kita dengan manusia lain, cara kita berhubungan salah, menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Itu meruntuhkan. Padahal sholat menegakkan. Hubungan dengan yang lain meruntuhkan. Tidak hidup perkaranya. Itu. Jadi harus penuh. Sholat berfungsi menegakkan jiwa raga manusia. Meluruskan. Hubungan kita dengan keluarga, dengan manusia lain, juga harus mampu menegakkan diri kita. Mampu meluruskan. Kan nampak ada. Ya, itu baru penuh. Baru penuh ada. Ya. Jadi manusia belum mengikuti yang sebenar-benarnya. Usaha manusia belum penuh dalam membentuk jiwa raga. Menyempurnakan jiwa raga.
tuh. Ya. Tentu gagal jadinya tuh. Kenapa? Ya, jadi itu hukum swakibat. Ya. Tubuh manusia tanah, tubuh menerima akibat. Menerima akibat. Contohnya, kalau kita berselisih paham dengan orang, bertengkar dengan orang, ya, pertengkaran kita dengan orang lain, itu kan bisa meruntuhkan kekuatan kita. Ya, meruntuhkan kemampuan. Atau memecah belah kondisi jiwa raga kita. Itu kan merusak. Atau, ya, sementara kita beribadah. Ya, ibadah tujuannya untuk menegakkan, memperkokoh jiwa raga. Sementara pertengkaran kita dengan orang lain, itu meruntuhkan. Memecah belah jiwa raga. Tidak duduk perkaranya. Nah, itu. Apalagi ibadahnya salah. Kalau ibadahnya salah, tata caranya, gerak-geriknya, kecepatannya, salah, tentu tidak mengangkat jiwa raga. Ditambah pula dengan cara hidup yang salah. Tentu meruntuhkan jiwa raga. Tambah rusak, tambah hancur jiwa raga itu. Itu. Ya. Ya. Jadi, masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Artinya, ikutilah aturan-aturan itu sepenuhnya. Apakah di dalam ibadah atau dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti aturan itu. Jangan berat sebelah. Aturan ibadah diikuti, aturan hidup tidak diikuti. Itu tidak bisa. Tuh, ya, seperti teroris. Ya, mereka rajin beribadah. Ya, tetapi di luar ibadah, kerjaan mereka merusak. Ya, menghancurkan. Bagaimana itu? Itu merusak ke badan, berakibat buruk ke badan itu. Itu. Ya, berakibat buruk ke badan. Ya, itu kan harus dikaji ulang. Ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, perbuatan yang melewati batas, ya, perbuatannya itu meruntuhkan keutuhan jiwa raganya, memecah belah keutuhan jiwa raga. Ya, itu. Ya, kalau kita berperang itu lain. Kalau berperang itu tujuannya kan membela negara, membela keluarga. Nah, itu pegangannya kuat. Ya, mati syahid itu kan dikatakan mati syahid ketika dia membela keluarga. Ya, dasar hukumnya untuk berperang, untuk membela itu ada. Kalau dia mati itu mati syahid namanya itu. Ya, dia berperang dengan sepenuh jiwa raga untuk membela keluarganya. Itu matinya mati syahid. Nah, tetapi kalau dia berperang bukan untuk keluarganya, bukan untuk membela keluarganya, dia berperang untuk orang lain, artinya dia berperang tidak sepenuh hati. Nah, itu. Biasanya kita bekerja sepenuh hati itu untuk keluarga biasanya.
mencari makan, cari ini, cari itu sepenuh hati. Untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, keluarga. Itu biasanya sepenuh hati. Ya. Tetapi kalau kita bekerja untuk orang lain, berperang untuk orang lain, mencari makan untuk orang lain, itu biasanya tidak sepenuh hati. Jika kita mati, itu bukan mati syahid itu. Nah, itu. Bukan mati syahid. Ya, manusia tertipu di situ. Katanya mati syahid, rupanya enggak. Nah, dasar hukumnya lemah. Nah, itu. Orang-orang zaman sekarang, ya, itu kadang-kadang dia berperang tujuannya untuk mati syahid. Ya, bahkan dia berperang dengan negara sendiri, dengan pemerintahan sendiri. Ya, pemerintah dilawan, diperangi. Ya, kalau mati katanya mati syahid. Dasar hukumnya apa? Nah, itu. Ya. Itu dia. Nah, kita memerangi pemerintah. Benar. Apakah pemerintah melakukan kejahatan? Tentu harus ada dasar hukumnya. Nah, pemerintah itu kan bersama. Bukan sendiri. Ya, di dalam pemerintahan itu kan banyak orang-orang itu di dalam itu. Nah, ada. Ya, banyak pejabatnya itu. Orang-orangnya. Ya. Nah. Yang kita perangi apa? Kalau nggak ada dasar hukumnya, jika kita mati, itu bukan mati syahid itu. Lemah. Ya, katanya masuk surga. Yang masuk surga itu mati syahid. Mati syahid itu harus ada dasar hukumnya. Berperang untuk membela diri sendiri, nah itu mati syahid. Berperang untuk membela keluarga, mati syahid. Berperang untuk membela negeri kita dari serangan orang luar, itu mati syahid. Tapi kalau kita berperang untuk kelompok, berperang untuk negara lain, berperang untuk kelompok, ya, itu bukan mati syahid itu. Semuanya itu kan dihitung itu. Belum tentu mati syahid itu. Bukan surga yang dapat, neraka dapat. Dikaji ulang itu. Itu. Ya. Nah, jadi kita berpikir. Berpikir mana yang benar, mana yang salah. Salah-salah berbuat bukan surga dapat, neraka yang dapat. Kata kita dapat pahala, kata kita masuk surga, itu kata kita. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kita neraka. Itu deh. Akan nampak. Ya, seperti orang Indonesia pergi berperang. Ya, kalau tentaranya itu jelas itu. Atas nama negara. Itu. Ya. Atas nama negara. Tetapi diusahakan untuk membela negara sendiri. Bukan membela negara orang. Kalau membela negara orang, itu keimanan kita kena di situ. Karena itu berhubungan dengan rohani itu nanti ini. Al-Quran mengatakan itu. Ya. Al-Quran itu ya, ceritanya ya, pasukan Rasulullah itu menyeberangi sungai.
dilarang minum air. Minum air sungai dilarang. Kalau diminum air sungai itu melemahkan kekuatan. Melemahkan keimanan, keyakinan. Jika dia mati dalam berperang, itu jatuhnya kafir. Nah, tuh. Kafir ya. Nah, ya, menyeberangi sungai. Dilarang minum air sungai. Supaya keimanannya tidak jatuh. Badan tidak melemah. Semangat tidak turun. Nah, ya, jika dia berperang kemudian mati, itu jatuhnya mati syahid. Karena dia berperang dengan sepenuh hati. Nah, apabila dia menyeberangi sungai, kemudian dia minum air sungai, itu kekuatan melemah, semangat melemah. Ya, itu. Ya. Apabila dia berperang dalam keadaan imannya ragu-ragu. Imannya lemah, tidak yakin. Jika dia mati, jatuhnya, dia bukan mati syahid. Nah, itu bukan surga yang dapat itu, neraka yang dapat itu. Hitung-hitungannya seperti itu. Hitung-hitungannya. Atau kenapa itu? Ya, iman itu berhubungan dengan sepenuh hati. Ya, kita membela keluarga kita membela negeri kita. Ya, nah, dengan sepenuh hati kita melawan, memerangi. Ya, keimanan kita kuat karena kita membela negeri kita. Kalau kita mati itu namanya mati syahid. Tuh. Ya. Tetapi kalau kita membela kelompok, membela negara orang, itu tidak sepenuh hati. Kalau kita berperang di situ, ya, hati kita banyak keraguan. Lemah itu keimanan lemah. Ketika kita berperang, keimanan lemah. Karena membela kelompok atau membela orang lain, negara lain. Nah, itu hati-hati di situ. Kalau kita mati, itu kemungkinannya dua. Mati syahid atau mati kafir itu. Nah, Al-Quran mengatakan orang-orang beriman dihindarkan dari peperangan. Dijauhkan. Karena berakibat buruk. Nah, itu kalau dipahami. Kalau saya jelaskan nanti panjang beliau ini. Al-Quran mengatakan kehidupan sebenar-benarnya kehidupan itu ada setelah mati. Nah, itu setelah manusia mati, jasad kita mati masuk kubur. Kita digantikan oleh roh. Roh itulah yang sebenar-benarnya, yang menentukan perjalanan kita ke surga atau ke neraka. Nah, apabila kita pergi berperang, ya, tubuh kita terluka, tubuh kita rusak, hancur, cacat. Itu mempengaruhi roh. Rohani, roh. Roh rohani kita, roh yang ada di dalam jasad itu bisa terluka, bisa rusak. Ya, apabila roh kita rusak, terluka, hancur, itu bisa menggagalkan kita ke surga. Itu ada hukum-hukumnya. Bisa menggagalkan ke surga. Itu hati-hati dah. Itu sebabnya orang beriman dijauhkan dari peperangan. Ya, kita enggak, kita mengejar. Ya, nah, di mana ada perang, pergi kita ke situ. Padahal itu bukan daerah kita, bukan negara kita. Nah, kita nampak. Hati-hati itu. Itu kehidupan sebenar-benarnya kehidupan
ya, itu dipegang oleh roh. Apabila jasad kita mati, kita digantikan oleh roh. Itu, sehingga Al-Quran mengatakan, kehidupan sebenar-benarnya kehidupan itu setelah kematian. Itu roh itu. Berhubungan dengan roh. Nah, itu. Ya. Apabila kita berperang, ya, dengan sepenuh hati membela negeri kita, keluarga kita, ya, itu keimanan kita kuat. Jika kita mati, itu tidak merusak kepada roh, tidak meruntuhkan roh. Itulah yang menyelamatkan kita masuk surga. Tetapi kalau kita berperang, bukan membela negeri kita, bukan membela keluarga kita, tetapi membela orang lain, kelompok lain, negara lain. Itu kita berperang tidak sepenuh hati, tidak dengan iman yang penuh. Nah, banyak ragu di situ. Jika kita mati, itu roh kita runtuh, melemah. Ya, nah itu. Ya, itu menggagalkan kita ke surga. Ya, itu membawa kita ke neraka. Nah, itu hitung-hitungannya. Ya, itu kalau manusia memahami ini. Ya. Kalau saya turun, tentu ini saya jelaskan ini. Banyak perhitungannya. Itu. Nah, jadi manusia harus memilih. Memilih jalan ke surga atau memilih jalan ke neraka. Nah, itu. Ya, kemudian Al-Quran mengatakan, ikutilah. Kerjakanlah apa-apa yang kau ketahui. Diketahui akibatnya. Nah, diketahui keuntungannya apa, ya, kerugiannya apa. Seperti kita berperang, itu kerugiannya apa, keuntungannya apa. Itu harus diketahui. Apalagi kita memerangi pemerintah, kerugiannya apa, keuntungannya apa. Betulkah kita masuk surga? Ataukah kita masuk neraka? Nah, salah-salah hitung neraka yang dapat, bukan surga. Nah, itu sebabnya dihindari. Ya, Al-Quran mengatakan, ya, lebih baik memberi maaf daripada membalas. Kan itu. Ya. Apabila engkau ingin membalas, balaslah dengan yang setimpal. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, itu akibatnya buruk ke badan. Jatuhnya neraka. Itu. Kalau ingin engkau membalas, balaslah dengan yang setimpal. Tetapi lebih baik tidak membalas. Itu lebih aman. Lebih menyelamatkan, lebih memelihara. Itu masuk surga. Nah, itu. Ya, itu dia. Kenapa? Ya. Jadi berpikir kita untuk melakukan perbuatan. Ya, amal ibadah yang kita kerjakan saja belum duduk perkaranya. Belum sempurna. Belum mampu membawa kita ke surga. Apalagi perang yang kita harapkan membawa kita ke surga. Tidak bisa. Ya. Harus dihitung di balik itu. Ya. Nah, kadang kita mendengar orang. Ya. Kenapa pergi berperang ke luar negeri? Apa katanya? Ya, ingin mati syahid untuk masuk surga. Ada pula orang yang memerangi pemerintah. Nah, tujuannya sama.
Nah, pemerintah dikatakan kafir, harus diperangi. Ya, dasar hukumnya apa diperangi? Dasar hukum mengatakan kafir itu apa? Itu kan tidak jelas. Ya, semua orang dikatakan kafir, itu kan salah. Nah, tidak ada dasar hukumnya. Bukan surga yang dapat, neraka yang dapat. Ya, orang kafir itu kalau dia melakukan kejahatan itu sudah merusak jiwa raganya, kejahatan sudah menenggelamkan dirinya ke dalam perbuatan itu jatuhnya kafir. Sementara pemerintah tidak. Itu pemerintah berusaha membangun, cuman caranya kadang-kadang belum sempurna. Sistem pemerintahan belum tepat, itu sebabnya pembangunan belum terbentuk, belum tegak, belum sempurna. Nah itu, ya, jadi tidak ada yang salah di dalam pemerintahan. Yang salah itu ilmunya kurang. Ya, nah, pemerintah berusaha untuk membangun, mensejahterakan masyarakat. Ya, apabila pemerintah gagal di dalam mensejahterakan masyarakat, dikatakan kafir, diperangi. Kan salah. Sebenarnya pemerintah itu sistemnya yang salah. Itu yang harus diluruskan. Bukan diperangi. Sistem pemerintahan itu yang salah. Cara mengelola negara, cara mengelola pemerintahan, itu salah. Itu yang harus diperbaiki dengan ilmu. Diperbaiki sistem pemerintahan itu. Bukan diperangi. Ini ada orang yang memeranginya. Tentu urusan tidak selesai. Ya, perang itu tidak menyelesaikan urusan. Ya, menyerang orang, memerangi orang, menghancurkan hidup orang, bahkan menghancurkan negara, itu tidak menyelesaikan urusan. Itu memperparah kerusakan itu. Itu. Kenapa? Jadi menyelesaikan urusan negara dengan ilmu. Berikan ilmu pengetahuannya. Dengan ilmu kita memperbaiki sistem negara. Sehingga jalan untuk kemajuan itu terbuka. Jalan untuk kemakmuran terbuka. Itu dia. Itu. Jadi orang-orang yang memerangi negara itu salah. Orang-orang yang melawan pemerintah, kalau tidak ada dasar hukumnya itu salah. Tuh. Perlawanan itu bertujuan untuk memperbaiki sistem negara. Itu boleh itu. Tetapi kalau perlawanan itu untuk menghancurkan negara kita sendiri, itu salah. Salah. Nah, jadi itulah yang harus diperhatikan. Tidak mudah untuk menyelesaikan urusan. Jadi kalau kita salah-salah berpikir, bukan surga yang dapat, neraka yang dapat. Itu dipikir ulang, itu dikaji ulang kembali. Ilmu diturunkan, petunjuk diturunkan, untuk menyelesaikan urusan. Urusan diselesaikan bukan dengan perang, menyerang, bukan dengan membalas, membabi buta, bukan. Urusan diselesaikan dengan ilmu, dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Itu. Jadi semuanya itu ada akibatnya. Kalau benar perbuatan kita,
tentu memberikan akibat baik. Kalau salah perbuatan kita, tentu merusak diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Jadi itu hukum-hukumnya. Nah, kenempatnya. Ya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi semuanya itu dengan ilmu, dengan ukuran, dengan perhitungan. Sehingga Al-Quran mengatakan, kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Kenapa? Nah, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu deh. Segala sesuatu itu harus ada dasar hukumnya. Perbuatan yang kita kerjakan harus ada alasan dan dasar hukum yang kuat. Kalau lemah, tidak ada dasar hukumnya, itu risikonya neraka itu. Jadi serahkan urusan ini kepada orang yang berilmu pengetahuan. Nah, keempat. Jadi ini tidak mudah ini. Ya. Kaji ini bisa meruntuhkan ini. Ya, kaji saya itu bisa meruntuhkan keinginan orang untuk berperang di negara lain. Ya, nah, itu kaji saya bisa melemahkan keinginan orang untuk memerangi negara. Nah, itu. Ya. Jadi harus didudukkan perkaranya. Lebih baik urusan diselesaikan dengan ilmu, bukan dengan kekerasan. Ya. Dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan merubah sistem negara, dengan musyawarah urusan diselesaikan, bukan dengan memerangi negara, memerangi orang-orang tertentu, bukan. Ya. Nah. Jadi pemikiran manusia harus diperbaiki. Ya. Karena banyak yang salah. Tujuan kita kan surga. Ya, kita kaji bagaimana cara masuk surga. Bagaimana prosesnya. Apa yang harus dilakukan supaya kita didorong ke surga. Perbuatan apa saja yang menggagalkan kita ke surga. Itu harus dipelajari, ya. Harus dikaji ulang itu. Oke. Ya, kenapa itu? Ya, nah, jadi kalau kita tidak berhati-hati di dalam melakukan sebuah perbuatan, itu bisa menggagalkan kita ke surga. Bukan surga yang dapat, neraka yang dapat. Sehingga beriman itu dengan ilmu. Yakin itu dengan ilmu. Ya, bukan menduga-duga. Kebanyakan manusia menduga-duga, ikut-ikutan. Nah, itu. Kerjakan ini diduga masuk surga, kerjakan itu diduga masuk surga. Menduga-duga. Dasar hukumnya apa? Harus jelas itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau saya turun tentu saya harus menjelaskan ini nih. Nah, ya, tidak mudah. Ya. Untuk menyelesaikan urusan manusia tidak mudah. Ya. Mendudukkan manusia di atas permukaan bumi. Membangun kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Itu membutuhkan ilmu yang luas. Ya, di bidang hukum, sistem pemerintahan, pengetahuan tentang budaya, sosial, masyarakat. Untuk membangun kehidupan itu kan tidak mudah. Ya, itu. Ya, itu dia. Jadi urusan manusia diselesaikan dengan ilmu,
dengan pengetahuan yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas itu. Ya, itu jalan terakhir. Usaha kita adalah ya, bagaimana caranya kita mengetahui itu, mendapatkan ilmu itu, pengetahuan itu. Nah, itu. Kenapa? Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari. Ya. Nah, ini kan sudah mengarah kepada negara ini. Ya. Semua kaji ini berawal dari Al-Quran. Nah, pengetahuan tentang negara, tentang menyelesaikan urusan negara, urusan kehidupan, itu berawal dari Al-Quran, pengetahuan itu, ilmu itu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau saya berbicara, itu tidak terlepas dari Al-Quran. Ya, dasar hukum pemikiran saya itu Al-Quran. Nah, itu. Walaupun yang saya bicarakan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak tertulis, tetapi dasar hukum untuk memikirkan itu Al-Quran. Termasuk menyelesaikan urusan negara, itu dasar hukumnya Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan. Ya, kita pahami, kita pelajari ya, sehingga menjadi jelas dan terang-benderang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.